daging yang masuk ke dalam perut kaum muslimin atau masyarakat pada umumnya itu terjamin kehalalannya. Dalam tanda kutip begini, tidak setiap orang itu dia berhak menjadi jadi tidak boleh kita yang penting hewan seneng ngambruk dibruk dengan cara yang seperti itu tadi, apalagi itu kita tentang sekali kalau di Juleha. Banyak kasus ya, hewan sudah roboh kemudian ditali kasih bambu, itu bambunya masih di banyak orang di atasnya gitu, sehingga kaki yang bawah itu sudah tertimpa bambu, bambunya atasnya ada orang lagi. Ini menjadikan kaki yang bawah itu bisa cedera bahkan patah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bedeli, berjumpa lagi di podcast Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi. Sebuah podcast dari Solo Bedeli hadir untuk sahabat Bedeli dimanapun berada. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam sebuah bulan, ke sebuah waktu di mana orang-orang akan berbondong-bondong umat Islam untuk menyerahkan hewan sembelihannya dalam program ibadah kurban. Nah, spesial di hari ini, insya Allah Solo Peduli melalui Human Talk Podcast akan menghadirkan, kita akan belajar lebih dalam lagi terkait sebenarnya ini nih, kebanyakan banyak orang yang belum tahu, barangkali termasuk saya juga, beleh pitik mboten wantun ya nih ya. Karena keberanian kita, tata cara penyembelian, karena dalam hal udyah ini atau sembelian ini ada hal yang sangat penting begitu ya. Bisa jadi itu barangnya jadi halal atau haram nih di sembelian. Nah, insya Allah kita kali ini akan belajar bersama dengan Juleha. Wah, siapa Juleha ini? Ya, sudah ada di samping saya insya Allah dari Juru Sembelih Halal ya, DPD Kota Surakarta. Betul. Sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya Bapak Muhammad Jamuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat Niko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Jamuri, nanti kita akan belajar bersama dengan para pemirsa, sahabat Peduli dimanapun berada, terkait dengan sebenarnya yang baik, benar, sesuai syar'i untuk nyembelih ini. Utamanya hewan-hewan kurban ini seperti apa biar tidak jadi wah udah sapi 25 juta, 30 juta malah disembelih. Wah, saya nyembelih buatan sholat nih, wah. Buatan aduh malah dados haram nih, jadinya malah bangkai. Nah, nanti kita akan belajar sama beliau insyaallah. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman para pemirsa dimanapun berada, sahabat berdiri semuanya, jangan lupa terus saksikan episode-episode spesial dari Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi, podcastnya dari Solo Peduli setiap hari Jumat pukul 7 malam ya. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe di Solo Peduli Official. Bismillah. Kita akan mulai dulu. Kami persilahkan terlebih dahulu Pak Jamuri. Ya, kalau biasanya nyebutnya Mas Mehmet. Nih, monggo untuk bisa perkenalan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Jamuri dari Juleha, DPD Kota Surakarta. Tapi kalau di Juleha itu biasanya teman-teman manggilnya itu Mas Mehmet gitu. Mas Mehmet ya, karena panggilan akrabnya emang itu. Nggak masalah, saya juga senang dipanggil itu. Saya di Juleha, DPD Kota Surakarta sebagai sekjennya. Sekjennya. Kalau ketuanya ada Ustadz Purwadi di sekretariat. Sekretariatnya di dekat sini aja kok, di Jalan Sawo. Karangasem. Jadi itu belakang DPRD lah, sekitaran itu. Ya. Alhamdulillah. Ini nanti kita akan belajar terkait dengan menyembelih ya, Tapi sebelumnya sebenarnya saya juga penasaran nih. Waktu pertama kali dengar kata Juleha, ini awat mana ya? Atau apa ini gitu ya? Iya. Ternyata Juleha ini ada kepanjangannya. Nah, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi terbentuknya Juleha, begitu nanti dipersilahkan untuk disampaikan. Jadi Juleha itu satu perkumpulan
dari yang sebenarnya Juleha itu kan kebanyakan juru sembelih halal. Juleha Oke. Indonesia, juru sembelih halal Indonesia. Indonesia. Jadi itu organisasi yang mewadahi teman-teman para penyembelih, baik yang dalam tanda kutip jagal tahunan yang hanya setahun sekali, ataupun yang sudah harian di RPH ataupun RPA dan sebagainya itu. Ya, kalau Juleha ini alhamdulillah sejak 2016 ya itu sudah berdiri Juleha, diprakarsai oleh 2 orang, satu Ustadz Ali Subarkah yang sekarang jadi ketua umumnya, sama Ustadz Ismail Huda. Yeah. Kemudian dari 2016 itu awalnya cuman ya masih kecil, alhamdulillah. Sekarang kalau dulu 2019 itu di Solo itu di Solo Raya itu cuman ada Solo saja. Tapi alhamdulillah sekarang sudah semua kabupaten kota di Ekskara Senin Surakarta sudah ada semuanya. Alhamdulillah gitu. Terus sebenarnya kenapa sih ada Juleha nih? Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi? Kalau biasanya kan namanya perkumpulan itu biasanya yang komunitas sepeda ontel RT berapa gitu. Tapi ini kok kumpulan bapak-bapak pemegang golok gitu loh. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya Juleha ini sebenarnya apa? Jadi salah satu latar belakang terbentuknya Juleha itu karena memang kalau kita lihat di masyarakat Indonesia yang merupakan penduduk muslimnya terbesar dan salah satu ibadah tahunan itu adanya ibadah kurban itu kita masih melihat masih beberapa hal atau banyak hal yang perlu kita belajar bersama. Jadi supaya ibadah kurban atau penyembelihan itu bisa berjalan sesuai dengan ilmu. Tapi pada intinya sebenarnya lebih pada bagaimana daging yang masuk ke dalam perut kaum muslimin atau masyarakat pada umumnya itu terjamin kehalalannya gitu. Masyaallah ya. Yang paling penting itu dagingnya bisa halal gitu. Betul. Nah, nanti kita akan belajar ya, barangkali para pemirsa dimanapun berada nanti mau ada pertanyaan-pertanyaan ya, tulis aja di kolom komentar. Atau ada pengalaman-pengalaman khusus terkait dengan ketika nyembelih hewan kurban, wah boleh langsung aja ditulis di kolom komentar, kita ramaikan ya. Nanti kalau barangkali ada pertanyaan, nanti tak teruskan pertanyaannya ke beliau biar nanti dijawab. Wah, siap, insyaallah. Siap, seperti itu. Terus kita langsung masuk aja ke topik bahasan kita. Kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan latar belakang Juleha ini, ada misi syiarnya di situ. Betul, ya, betul. Misi syiar untuk menghadirkan para juru sembelih ini yang semuanya paham syariat sehingga menghasilkan daging-daging yang berkualitas tentunya, serta yang paling penting adalah dagingnya semuanya halal. Gitu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan sembelih ya ini, sebenarnya siapa sih yang boleh nyembelih gitu? Oh iya, jadi kalau kita melakukan edukasi atau roadshow ke masjid-masjid, ke instansi dan sebagainya itu, yang pertama kita sampaikan itu terkait standar personal. Gitu. Standar personal. Wah, ini jadi, saya masuk atau enggak ini? Standar personal seorang juru sembelih. Jadi dalam tanda kutip begini, tidak setiap orang itu dia berhak menjadi juru sembelih. Wah, ini. Makanya kita inginkan setiap masjid itu tidak hanya yang penting wani nyembelih sapi dia terus kemudian disuruh nyembelih itu jangan, tapi harus punya standar. Standar sehingga pelaksanaan ibadah kurban itu aman, lancar, yang paling utama adalah sesuai dengan syariat. Gitu. Jadi seorang juru sembelih itu yang pertama kali dia itu harus salimul akidah. Salimul akidah. Ya, akidahnya harus benar, lurus lah gitu. Jangan sampai betul, jangan sampai nanti akidahnya nggak jelas. Karena memang pernah ada kasus ini. Nyata kita setelah edukasi di satu wilayah, masih di sekitar Surabaya. Selesai edukasi itu ada orang yang dekat dari jamaah itu, dia cerita, saya punya
punya usaha penyembelihan sapi. Nggih. Yang nyembelih itu penyembelihnya itu 3 orang. Salah satu di antara 3 ini beragama bukan seorang muslim. Ini kan miris sekali kan gitu. Nah, jadi yang pertama ini tidak boleh ditawar bahwa bagi seorang muslim itu daging yang dihasilkan penyembelih itu harus yang menyembelih itu harus muslim. Syarat pertama Syarat pertama. Syarat pertama. Kemudian itu yang pertama ya. Iya. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Sahihul ibadah. Ibadahnya yang benar. Iya. Jangan sampai kita orang yang sahibul kurbannya mudhohinya itu orang yang sholat, ikut pengajian, rajin ke masjid, tapi gara-gara nggak berani nyembelih, saya nyembelih orangnya nggak sholat kan. Kan eman-eman banget kan itu. Maka paling tidak minimal barometer seorang itu bisa dikatakan ibadahnya baik itu paling tidak sholatnya. Nah, ya dia sholat lah. Syukur-syukur ya dia sholatnya berjamaah di masjid 5 waktu ya itu yang paling baik. Tapi minimal ya dia sholat wajibnya itu bisa. Itu. Muslim, terus berikutnya adalah sholat. Yang ketiga adalah matiul akhlak. Ya, jadi syariat ini lengkap sekali, termasuk akhlak kita terhadap hewan itu betul-betul diperhatikan. Kita tahu ada satu riwayat ada seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah gara-gara seekor kucing. Tapi di sisi lain ada seorang wanita pezina, di hadis itu disebutkan imro'ah mumisah. Tapi dia diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam jannah gara-gara seekor anjing. Kan gitu. Lah kalau sama anjing sama kucing aja syariat itu luar biasa. Seperti itu memberikan perhatian. Lah bagaimana terkait dengan hewan yang akan kita persembahkan untuk Allah kan gitu. Ya. Tentunya harus lebih punya akhlak dan beradab terhadap hewan itu kan begitu. Jadi harus diperhatikan juga termasuk akhlak ini. Akhlaknya. Masalah itu. Syarat yang ketiga tadi. Iya, syarat yang ketiga. Ada lagi tadi. Ada. Oh, ada lagi. Masih ada. Saya lulus betul dari. Selanjutnya apa tadi? Kemudian selanjutnya selain salimul akidah, sahihul ibadah, matiul akhlak, qawiyul jism. Kuat jasmaninya itu loh. Insyaallah ya, walaupun rada-rada meriang lagi Bapak Ibu ya, tapi ya, apalagi terkait dengan nanti penyembelihan sapi itu kan itu. Kenapa harus kita syaratkan? Sebenarnya ya syarat kuat itu karena kita akan berkaitan dengan ihsan, berihsan terhadap hewan sembelihan. Dan syarat yang terakhir yang kelima adalah berilmu. Tapi ini ilmu kita harus detailkan. Satu ilmu syar'i, yang kedua ilmu teknik. Ilmu syar'i ini nanti akan berkaitan dengan sah tidaknya sembelihan itu. Nah, begitu. Karena bisa jadi sembelihannya urat yang harus diputus. Tapi ternyata dia tidak baca basmalah. Waduh, ini. Kan repot juga. Jangan sampai terlewat ya, Bapak Ibu. Ini walaupun simple loh, cuma satu kata Bismillah itu loh. Nanti terus jadi dawa nih urusan ini. Atau mungkin dia baca Bismillah, tapi dia tidak tahu urat mana yang harus putus. Nah, itu. Nah, ini kan repot juga. Ilmu karena kemarin kita dapatkan satu video itu kambing setelah disembelih sudah mati, tapi ternyata urat yang harus terputus itu masih utuh. Ya, gimana itu? Jadinya menyiksa. Bukan menyiksa. Hukum hewan yang telah mati itu jadi bangkai. Tidak boleh dimakan. Kalau kambing mungkin ya 2,5 sampai 3 juta. Coba kalau sapi. Waduh. Puluhan juta nih. Nah, makanya itu penting sekali harus tahu. Jadi saya sampaikan ilmu syar'i bukan berarti berarti harus ustadz, bukan. Yang penting dia tahu bacaan apa yang harus dibaca, urat mana yang harus terputus, udah cukup itu. Dan ilmu teknik itu berkaitan dengan apa? Berbuat ihsan. Kalau iso nyembelih cepet, insya Allah kita nggak akan menyiksa hewan. Kalau bisa kita menangani hewan pra penyembelihan itu dengan baik, insya Allah kita berbuat ihsan. Nah, begitu. Penting 5 hal ini. Itu. Ini ya, luar biasanya ajaran Islam itu di sini ya. Kalau tadi disampaikan
tadi ada yang ada dari kucing, kalau kucing kecil terus kemudian anjing itu menyebabkan seseorang bisa masuk surga ke neraka ataupun neraka. Ini adalah hewan yang begitu besar dan ini nilai pahalanya itu langsung sama Allah gitu loh. Betul. Luar biasa. Jadi kita memang harus punya tadi ya, siapa yang jadi penyembelih itu syaratnya ada tadi. Nah, 5 tadi ya. Panjenengan kira-kira sudah masak atau belum? Nek saya kok pentereng ya. Ya, karena saya jujur ya, sampai sekarang itu masih nyembelih ayam pun saya masih belum tega gitu loh. Tapi makan itu banyak. Kalau makan ayam saya banyak. Makan daging-dagingan kuatah mulai ini awake daging nih gitu. Nggih, Iya, nggih, iya, nggih, iya. nggih. Siapa nanti mohon solusinya tadi ya Oke, biar siap, siap. saya tetap juga wah bismillah pokoknya tahun ini nggih saged kurban terus saged nyembelih. Betul, semua harusnya katanya. begitu. Karena memang sebenarnya sunahnya yang menyembelih itu adalah mudohinya, Iya. saibul kurbannya, gitu loh. Anjir. Bukan orang lain. Iya, Walaupun kalau memang nggak mampu, diwakilkan nggak Iya. apa-apa. Cuman yang afdol itu pengkorbannya Yang itu rasa yang betul, dia iya. menyembelih gitu. Nggih, nggih. Itu tadi kali pemirsa ya terkait dengan siapa sih yang jadi sebenarnya bisa jadi juru sembelih? Ya, bukan hanya ustadz. bukan hanya semuanya harus ustadz, mboten. Tadi kan ilmu syar'i ya tadi ya, ilmu syar'i tidak semuanya harus ustadz ya. Yang penting tadi ada 5 syarat tadi semuanya sudah dilampaui semuanya. Nggih. Ya. Kalau selanjutnya ini kalau kita terkait dengan ngomong yang penyembelih ya gitu ya atau yang melakukan penyembelihan gitu. Karena kenapa itu kita dahulukan karena kan ya tidak kalau sekarang momentumnya mungkin kurban ya tadi ya. Iya. Dan bisa nanti di rumah mau nyembelih ayam atau Betul. menyembelih entok atau dan sebagainya kan ilmu ini tetap sama begitu ya. Betul. Ya bisa digunakan untuk menyembelih hewan-hewan yang lainnya ya. Yang berikutnya terus hewan yang seperti apa nih Oh, yang iya. boleh kita jadikan jadi hewan kurban nih yang baik atau pripun nih? Iya. Jadi terkait dengan pemilihan hewan kurban itu karena kurban ini sebuah ibadah, Nggih. itu berlaku syarat dan ketentuan. Wah, S dan K-nya itu berlaku. Jadi tidak hanya sekedar kalau di masyarakat kadang kan gini, yang penting gemuk, nggih. sehat. Wah, anjir. Padahal itu belum memenuhi Belum kriteria. memenuhi. Betul, karena sekali lagi ini ibadah yang syarat dan ketentuan itu sudah ada diatur oleh syariat gitu. Jadi selain itu, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah umur. Umur. Jadi kalau nyembelih kambing misalnya, itu kata Rasulullah itu musinnahnya itu 1 tahun. 1 tahun. Nah, sudah 1 tahun lebih itu sudah masuk. Kalau sapi itu 2 tahun. Kalau unta itu 5 tahun. Tapi di satu riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah itu mengatakan kalau kesulitan untuk mencari yang musinnah yang 1 tahun, kambing domba, khusus domba, itu boleh menyembelih yang jadaah. Jadaah itu domba yang usianya di atas 6 tahun tapi belum 1 tahun. Khusus untuk domba. Tapi selain itu, kambing ya harus tetap 1 tahun ke atas. Sapi harus 2 tahun ke atas. 6 bulan maksudnya. 6 bulan. Iya. 6 bulan. Di atas 6 bulan tapi belum 1 tahun. Itu boleh. Khusus domba ketika Khusus kita kesusahan untuk mencari domba yang di atas 1 tahun. Hmm. Tapi hukum asalnya domba sama kambing 1 tahun. 1 tahun. Gitu. Selain umur, yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana hewan yang akan kita pilih itu sesuai dengan kriteria syariat. Rasulullah SAW mengatakan begini, la arba'atun la yadzina fil adhohi. Ada 4 hal yang 4 hal ini salah satunya itu tidak boleh ada pada hewan yang akan kita jadikan kurban. Kalau ada salah satu dari 4 ini kok ada dalam hewan kurban itu maka tidak sah. Nah, begitu. Yang pertama adalah al-aura. Al-aura itu yang matanya itu cacat. Buta atau dia cacat permanen begitu. Yang kedua al-arja, pincang kakinya. Kemudian wal kasiroh itu kering kerontang, tinggal tulang. Yang keempat wal marido, yang sakit. Jadi kalau dari 4 ini ada salah satu di antara 4 ini ada di hewan kurban,
hewan, maka hewan itu tidak boleh kita jadikan sebagai Hewan hewan kurban. kurban. Jadi walaupun misalnya dia gemuk, tapi sudah cukup umur, tapi kok pincang, maka nggak boleh. Dia kakinya sehat, gemuk, sudah cukup umur, tapi kok matanya buta, ya nggak boleh juga kan begitu. Jadi sekali lagi syarat dan ketentuan sudah diatur syariat, maka nanti saya mengharapkan masyarakat ketika mau membeli hewan untuk kurban itu betul diperhatikan. Matanya dicek, kakinya dicek, terus umurnya dicek kan begitu. Tidak hanya sekedar tadi wah Wetok lemu nih. lemu Sehat. sehat. itu sudah baik tapi belum cukup memenuhi syarat dan ketentuan secara syariat gitu. Tadi ya. Banyak ilmu insya Allah di podcast kali ini. Nah, nanti pastikan Bapak Ibu, para pemirsa semuanya, sahabat peduli dimanapun berada, menyimak dari awal sampai dengan akhir ya. Oke. Ada lagi kan untuk yang pemilihan hewan kurban itu yang harus jadi yang boleh dan yang tidak boleh nih. Sebagian itu nanti terkait dengan hal yang memang ini masih kriteria boleh tapi dimakruhkan. Seperti apa itu? Nah, contohnya misalnya yang dia tanduknya patah. Oke. Nah, dia punya tanduk tapi tanduknya patah. Itu boleh sah dijadikan hewan kurban, tapi makruh. Kalau memang mau diganti lebih baik. Tapi nek anake kuwi itu misalnya kita mau beli udah nggak mampu, anake kita punya kambing itu ya enggak apa-apa. Dikurbankan atau misalnya telinganya sobek. Nah, itu juga makruh. Nah, terus di masyarakat kadang yang tidak tahu atau salah paham itu kurban kudu jantan. Nah, padahal secara syariat boleh. Boleh mau kurban yang betina juga boleh. Tapi memang afdoliyahnya secara yang kalau kita ingin lebih afdol ya yang jantan gitu. Bahkan ini sepertinya ada peraturan dari dinas peternakan ya, ada yang tidak boleh menyembelih yang betina jika usia produktif. Jadi kalau betina tapi sudah afkir misalnya, dia sudah nggak produktif lagi, itu boleh. Dan itu tidak berlaku di hewan kurban aja. Kalau di peraturan itu keseharian misalnya sapi di RPH ataupun kambing juga seperti itu. Itu kalau hewan betina mau disembelih dicek dulu, wah ini masih produktif. Nah, kalau nggak produktif nggak boleh, nggak lolos itu. Gitu. Siap. Tadi kita sudah belajar terkait dengan siapa yang menyembelih, terus siapa yang disembelih, hewan yang disembelih maksudnya ya, begitu. Nah, sekarang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini sebagai salah satu gambaran tadi. Waktu dulu memang di daerah saya itu, kebetulan memang daerah saya itu pelosok begitu kan, ya, di daerah jauh sekali begitu. Tempat kami itu di masjid kami dulunya yang berkorban itu hanya kambing begitu. Ya alhamdulillah masih ada yang berkorban. Tiap tahun alhamdulillah masih ada. Kemudian suatu ketika mulai ada warga ini urunan begitu, kemudian patungan begitu satu sapi. Nah di situ waktu itu saya posisinya masih kecil begitu ya, melihat proses mulai dari menjatuhkan sapi sampai dengan penyembelihan itu rasanya kok miris gitu. Wah ini seperti ini padahal saya waktu itu masih kecil ya, dan ya cuma kepikirannya ya anak kecil gitu ya. Cuma kepikirannya ya Allah apa yang enggak mesake gitu loh. Ya, waktu itu dikasih bambu panjang gitu, tengah-tengah langsung dijegal begini. Tiba-tiba langsung diantepi gitu, banyak orang 10 atau berapa gitu. Ya Allah. Ya baru pertama kali saja. Jadi seperti apa sih sebenarnya agar kita itu tidak jadi nyiksa hewan ya, bahkan ini tadi sudah disebutkan ya, kita harus berbuat ihsan begitu ya. Betul. Nah itu seperti apa sih kita manajemen resiko-resiko itu agar tidak terjadi itu sebenarnya seperti apa nih? Ya, jadi kalau terkait dengan berbuat ihsan sebenarnya antara syariat dengan antara undang-undang atau peraturan di pemerintah itu sebenarnya sudah
balance ya, banyak kesamaan. Kalau Rasulullah itu beri rambu-rambu kan begini. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan berbuat ihsan itu pada segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, kalau kamu menyembelih, fa ahsinul dzibhah. Maka sembelihlah dengan cara yang paling baik juga gitu. Fal yuhiddu ahadakum safratahu. Maka Rasulullah kemudian memberikan tips gitu. Nek menyembelih yang baik itu gimana toh? Hendaklah di antara kalian itu ditajamkan dulu pisaunya. Terus wal yurih dzabihatahu, kemudian disenang-senangkan hewan sembelihannya kan begitu. Jadi tidak boleh kita wah yang penting hewan penting ngambruk dibruk dengan cara yang seperti itu tadi, apalagi itu kita tentang sekali kalau di Juleha. Ya kita harus berbuat baik sama hewan, apalagi ini hewan yang akan kita persembahkan pada Allah gitu. Maka sebenarnya ada cara-cara atau ilmu yang kita pelajari bersama, bagaimana teknik merobohkan, bagaimana teknik nali itu dengan baik, sehingga kalau cukup dengan ditali yang baik itu sudah aman, ya udah nggak usah dikasih bambu itu loh, sudah dikasih bambu diintepi wong sak RT lagi, wah itu kan kita kasihan sekali sama hewannya itu, dan itu kadang nanti menjadikan kesalahan fatal. Jadi ketika ini banyak kasus ya, hewan sudah roboh kemudian ditali, dikasih bambu itu, bambunya masih di ini banyak orang di atasnya gitu, sehingga kaki yang bawah itu sudah tertimpa bambu, bambunya atasnya ada orang lagi. Ini menjadikan kaki yang bawah itu bisa cedera, bahkan patah. Nah itu nanti jadinya malah nggak sah untuk itu yang kita khawatirkan. Jadi nanti kalau ternyata itu hewannya itu nanti jadi al-arja, pincang begitu loh. Dan itu kan sengaja itu berarti. Sengaja kan urunane wong pitu ngoten sih. makanya kita perlu belajar bersama penanganan hewan kurban itu seperti apa supaya ya ibadah kita itu mendekati sempurna kalau bisa. Paling enggak ya sesuai dengan ilmu semampu kita gitu. Kalau ada tips-tips khusus begitu kan untuk kita meminimalisir ya hal yang seperti resiko itu. Kalau terkait resiko sebenarnya di ibadah kurban itu resikonya itu potensi resiko itu besar. Ya. Jadi kita tahu bersama kalau dalam penyembelihan hewan kurban itu kan pakai pisau dan harus tajam pisaunya. Nggak boleh nggak tajam. Kalau pisau nggak tajam nggak boleh dipakai. Maksudnya harus ditajamkan dulu itu loh, nggak boleh dipakai untuk menyembelih. Gitu. Nah itu satu resiko yang tersendiri karena memang ada kejadian ya teman di Suraja ada pernah itu sampai kan pisau tajam, tapi karena berkerumun banyak orang, kurang waspada dan sebagainya, saling senggol dan sebagainya karena sapi yang sana mungkin banyak gerak ini mau, tapi tidak tahu belakangnya ada orang, ada yang tertusuk sampai sini, ada yang ketika menyembelih tangannya kena pisau. Maka sebenarnya resiko-resiko seperti itu atau potensi-potensi resiko yang ada itu bisa kita minimalisir. Dan kita harapannya sebenarnya zero, nol ya, tidak ada resiko. Tapi ya ada usaha-usaha yang perlu kita usahakan supaya resiko itu terminimalisir. Minimal yang pertama itu kita pakai APD namanya. Alat pelindung diri. Betul, alat pelindung diri. Jadi kalau di Juleha itu sebenarnya kalau standarnya itu APD-nya itu lengkap dari atas sampai bawah itu. Atas pas Covid nih betul. Iya, betul. Tapi enggak seperti itu banget gitu loh. Atas tuh pakai helm, dalamnya pakai hairnet, terus pakai masker, pakai kacamata Google, pakai sarung tangan yang anti sayat. Tidak hanya sekedar sarung tangan biasa kena pisau ya tetap kan. Sarung tangan kerja bakti nih. Pakai sarung tangan, terus kemudian pakai kerabat. Kerabat itu untuk sarung pisaunya itu, kemudian pakai celemetnya itu apron sama sepatu boot. Syukur sepatunya itu yang ada safety-nya itu. Jadi kalau misalnya
keinjak Iya. atau ada pisau jatuh itu masih aman. Iya, tidak tembus. Nah, tidak tembus. Tapi di antara 13 sampai 13 kalau di gambar itu. Iya. 13 dari atas sampai bawah itu. Jadi dari atas sampai bawah itu ya minimal itu dua hal yang jangan sampai ini ditawar lagi. Apa Dari itu? 13 jadi 2. Kortengannya kan 11 itu. Iya. Kok masih ditawar lagi yang sini ya kebangetan gitu. Dari 13 itu 2 itu minimal apa? 1 sarung tangan disayat. Sarung tangan. Yang kedua adalah sepatu boot. Utamanya untuk siapa? Untuk penyembelih. Iya. Dan yang kedua untuk tim perempuan itu pakai sepatu juga. Sepatu. Ya. Karena pernah ada kejadian di tempat saya ya. Waktu itu tim saya itu tim perempuan baru dapat 2 sapi, padahal sapinya waktu itu kalau nggak salah 15 atau 16 di masjid kami itu. Baru dapat 2 sapi udah izin. Ternyata apa? Keinjak. Wah. Kuku jari kelingkingnya itu udah hilang gitu loh, nggak ada. Ah, Kenapa? Keinjak sapi. Lah itu bisa kita minimalisir dengan sepatu. Syukur-syukur yang ada safety-nya itu. Yang kedua, banyak kejadian tangan penyembelih itu kena pisau. Nah, itu bisa kita minimalisir dengan tadi sarung tangan yang anti sayat. Saya kayaknya bawa contohnya kayaknya. Sarung tangan spesial nih untuk para pemirsa podcast nih ya. Ya, salah satu contohnya sarung tangannya seperti ini. Wah, ini isinya Baja. baja. Tapi nggak harus seperti ini. Kalau ini mungkin ya rada mahal. Ada yang murah juga itu, yang sudah standar. Paling kisarannya di angka 60.000, 70.000 ada. Itu sudah standar itu. Maka ya cuman 70.000 misalnya atau 60.000 itu bisa menjadi satu ikhtiar supaya tangan kita ini aman. Maka penting sekali 2 hal tadi, sepatu sarung tangan anti sayat. Itu. Nah, itu salah satu meminimalisir dari risiko-risiko yang ada khususnya ketika prosesi penyembelihan. Betul. Gitu. Karena kejadian juga waktu korban kemarin itu kebetulan dapat sapi Bali. Betul. Itu yang luar biasa nih gitu. Ya. Walaupun kecil. Waktu itu kan saya belum berani motong. Jadi nonton begitu ya. Kebetulan pas bawa bocil begitu anak saya kita sampai kewalahan. Dan waktu mau merobohkan itu karena sapi Bali kan kuat itu. Wah, qadarullah beliaunya itu yang ngerobohin sampai kegeret dan jatuh. Tiba-tiba kebentur kepalanya di akar pohon begitu, tapi alhamdulillah untungnya tidak apa-apa begitu. Itu. Jadi untuk meminimalisir di manajemen resiko ini meminimalisir potensi resiko itu, selain dengan APD, yang kedua adalah bagaimana kita mengenali karakter sapi. Jadi karena setiap sapi itu karakternya tuh masing-masing. Ya benar kalau ini kasusnya sapi Bali. Sapi Bali, sapi Indonesia Timur itu, sapi Madura, Bali, NTT, Kupang itu. Wah. Itu kalau teman-teman nyebut itu sapi sirkus. Walaupun badannya kecil, tenaganya paling besar itu. Maka itu harus memang penanganannya beda dengan sapi PO yang sapi Jawa yang putih itu. Terus beda lagi nanti dengan simental. Itu beda lagi penanganannya masing-masing. Tidak bisa dipukul rata disamakan. Nah, makanya salah satu manajemen yang bisa kita kerjakan untuk meminimalisir potensi resiko itu selain APD adalah bagaimana kita mengenali karakter sapi. Ya, itu tadi ya. Banyak hal, banyak ilmu. Dan insya Allah masih banyak lagi. Ya. Itu kalau tadi terkait dengan manajemen resiko di hewan begitu atau di kitanya juga di hewan. Kalau sebenarnya ada nggak sih kita harus berbuat ihsan ke hewan itu sebenarnya seperti apa sih Dad? Yang disyariatkan itu seperti apa? Atau bahkan kalau tadi sempat nyebut undang-undang, emang di undang-undang itu sudah disebutkan peraturannya seperti apa nggak untuk kesejahteraan hewan sendiri? Jadi kalau di peraturan pemerintah, Kementan ini sudah mengeluarkan peraturan-peraturan seperti itu yang terkait dengan kalau bahasa tadi ihsan tadi ya, kalau bahasa ini
keserawan, Keserawan. kesejahteraan hewan. kesejahteraan Hewan itu harus disejahterakan. Iya. Tapi juga juru sembelihnya juga harus. Iya. Enggak, intermezzo. Ya. Ngersakin apa tak? Ya. Jadi kita berbuat ihsan atau mensejahterakan hewan itu baik pra penyembelihan, ketika menyembelih ataupun pasca penyembelihan. Ini semuanya ada peraturannya. Jadi sebelum penyembelihan, pra penyembelihan itu diantaranya apa? Diantaranya adalah bagaimana kita menyediakan tempat transit hewan. Tempat transit hewan. Ya. Biasanya transit pembicara kalau. Ini transit hewan. Jadi hewan sebelum disembelih itu malamnya atau hari sebelumnya itu hendaknya sudah berada di sekitar lokasi penyembelihan. Tapi tempat khusus namanya tempat transit hewan itu. Jadi tidak mendadak nanti jam 8 mau disembelih, jam setengah 8 baru datang. Nah, itu potensi untuk sapi itu stres dan nanti akibatnya ngamuk itu sangat besar sekali gitu. Maka ini penting, pra ini akan menentu salah satu penentu keberhasilan penyembelihan. Itu di pra ini. Transit hewannya. Kemudian bagaimana cara menuntunnya, bagaimana cara merobohkannya. Dan jangan sampai gini, salah satu kesalahan di masyarakat yang masih banyak terjadi adalah bahwa hewan yang akan disembelih itu nggak dikasih makan. Nah, itu sebenarnya salah itu. Secara syar'i juga salah, secara peraturan di pemerintah juga salah. Jadi kalau di dalam hadis tadi kan disebutkan fal yurih dzabihatahu, menyenangkan sembelihannya kan. Itu salah satu menyenangkan itu dengan dikasih makan dan minum begitu loh. Jangan sampai rasa dikasih makan dan minum, besok mau dibeleh. Kok nanti malah kalau dikasih makan minum membersihkan jeroannya itu kesusahan. Itu salah. Harus kita senangkan. Walaupun secara ilmu kedokteran hewan itu sebaiknya dipuasakan 12 jam sebelum penyembelihan. Nah, kalau misalnya penyembelihan jam 8 pagi misalnya, ya sebelum jam 8 malam itu pada maghrib, pada isya atau asar ini tetap masih dikasih makan dan minum secukupnya gitu. Jangan disuruh puasa, kasihan itu. Jadi itu pra itu harus betul-betul diperhatikan juga supaya kalau penanganan hewan ini baik, termasuk transportasi sebelum kedatangan itu juga menentukan juga. Kalau penanganan hewan sebelum penyembelihan itu baik, insya Allah sapi itu nggak akan stres. Kalau sapi nggak stres, insya Allah nggak akan ngamuk. Jadi urutannya, kenapa kok sapi ini stres? Kenapa kok sapi ini ngamuk? Karena dia stres. Lah, kenapa kok stres? Karena penanganan sebelumnya itu tidak baik. Gitu. Itu ihsan pra penyembelihan. Kalau tempatnya itu harus seperti apa? Nah, tempatnya begini. Tempat satu ya, masalah tempat ya, satu. Harus ada tadi tempat transit hewan. Yang kedua, antara hewan yang masih hidup dengan hewan yang sedang disembelih atau telah disembelih itu tidak boleh terlihat. Tidak boleh terlihat. Wah, ini pasti masih banyak ya. Nah, ini masih banyak kesalahan di masyarakat kita. Nyembelihnya di situ, hewan yang masih hidup juga di situ, yang nguliti juga di situ. Itu penyiksaan namanya. Nah, itu tidak boleh. Secara syar'i tidak boleh, secara peraturan pemerintah juga tidak boleh. Dalam peraturan Kementan itu harus dipisahkan antara yang masih hidup dengan yang sedang disembelih atau yang telah mati. Itu harus dipisahkan. Kalau misalnya kalau di kota kesulitan, wah, nggak ada tempatnya hanya sini sempit gitu, misalnya di perumahan misalnya ada satu tanah kosong tapi nggak terlalu lebar ya, kalau memang harus di situ semua, nggak ada tempat yang lain, dikasih shutter, dikasih penutup gitu loh, kain atau MMT atau apalah, supaya yang binatang yang masih hidup itu tidak bisa melihat hewan yang sedang disembelih atau yang telah disembelih. Tempatnya seperti itu. Kalau tempat transitnya itu harus ada seperti kandang gitu atau yang seperti apa ya? Apa boleh ya kalau biasanya kan
nggak sempat buatkan kandang. Iya, ya. Ya cuma di bawah pohon-pohon gitu. Iya. Apa? Tempat transit hewan itu kalau di peraturan pemerintah di Kementan itu nomor 14 atau berapa itu, satu beratap. Oh, beratap. Oke. Ya kalau misalnya wah kesulitan ndak ada, ya paling ndak di bawah pohon yang rindang lah. Anjir. Itu. Jadi nek panas nggak terlalu kepanasan, Iya, iya, nek iya, hujan iya. yo kan kasihan. Yang kedua, di tali, tapi jangan terlalu pendek, jangan terlalu longgar. Yang ketiga, antara hewan satu dengan yang lainnya itu terpisah, atau paling enggak kalau enggak terpisah ya dikasih jarak lah. Oke. Dan sampai nanti di situ sama-sama di transit hewan serudukan. Wah, Wah. akhirnya nanti tanduknya patah. Iya, Nah, iya, ataupun iya. naudzubillah malah Malah kena tanduk, kena matanya itu Iya. kan kita nggak inginkan. Maka dikasih jarak. Kemudian bahkan di peraturan itu juga disebutkan diberi makan dan minum yang cukup. Nah, begitu. Ilmu. Masya Allah. Di podcast kali ini alhamdulillah banyak sekali ilmu dari rekan-rekan di Juleha Juru Sembelih Halal Indonesia. Nah, itu tadi terkait dengan kesejahteraan hewan tadi ya. Kita harus nyiapkan tempatnya, terus bagaimana agar tidak stres. Nah, yang biasanya masih sering terjadi itu antara nyembelih, kuliti. Di situ tempatnya ini yang satu baru disembelih, ya sudah sembelih digeser, kemudian di situ datang lagi posisi lagi dikuliti, ya temanku sudah dikuliti gitu ya. Masya Allah, geng-geng gitu ya. Ya, kalau ini akan masuk ke bagian inti. Tata cara penyembelihan. Nah, ini apa hal-hal apa saja sih yang perlu kita siapkan? Seperti apa sih tontonan syar'inya yang benar ya sebenarnya? Oh iya. Jadi untuk masalah penyembelihan itu terkait dengan juga penanganan sebelumnya. Yeah. Jadi bagaimana kita merobohkan hewan itu dengan cara yang baik. Jangan sampai tadi dicencang, diserekal gitu, akhirnya gedebuk gitu. Nanti kalau jatuhnya itu seperti itu, kayak terbanting itu biasanya akan memar ya. Memar. Dan dagingnya pun tidak daging yang baik, dagingnya ya sudah imu lah bahasa Jawanya itu. Maka penanganan sebelumnya itu penting sekali terkait dengan perobohan. Kalau di dalam ilmu yang kita pelajari itu teknik untuk merobohkan hewan itu ada 4. Yang satu namanya rope squeeze, yang kedua metode Barley, yang ketiga Gasper, yang keempat pakai alat yang namanya restraining box atau RB. Besi dimasukkan, sapinya ditali terus itu loh, itu. Yang tiga pakai tali nih, yang rope squeeze, Barley, Gasper pakai tali semuanya. Kalau yang RB dia lebih ke pakai itu besi alat yang alat bantu itu lebih aman, Cuman sebagian orang kurang suka karena beranggapan terlalu lama. Jadi untuk masukkan sapi ke alat itu butuh waktu yang lama gitu. Nah, tapi ya itu masing-masing semua punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau sudah direbahkan yang baik, ditali yang benar. Jangan sampai ditali tapi talinya sekedarnya, sekedar ditali. Soalnya ini akan bahaya ketika nanti proses penyembelihan kok talinya nggak bener, misalnya nali kakinya nggak bener. Nah, pernah kejadian itu ada orang yang bertugas megang gelambir itu, tapi karena nalinya itu kurang bener sehingga talinya itu bisa lepas. Setelah talinya lepas dia kesepak dan konon kemudian beliau wafat gitu karena tendangan sapi ini kan luar biasa gitu. Maka kita harapkan untuk betul-betul masalah menali hewan yang akan disembelih itu betul-betul harus dicek bahwa ini sudah benar, sudah kuat, karena ini berkaitan dengan safety gitu. Setelah dirobohkan, direbahkan, kemudian ditali, sunahnya itu yang rebah itu sebelah kiri sini yang nempel tanah, hewannya menghadap ke arah kiblat. Sunahnya seperti itu. Itu sunah ya. Sebagian orang salah paham, wajib diadep ke kiblat padahal sunah.
Sunnah itu harus dikerjakan dapat pahala, kalau enggak ya jadi rugi gitu. Oke, maksudnya tapi di kondisi tertentu Enggak apa ya. Sebentar. Di kondisi tertentu ini bisa enggak? tidak apa-apa. Di kondisi tertentu itu memang kalau enggak menghadap kiblat memang diajarkan seperti itu. Misalnya sapinya lepas. Iya, betul. Wah, lepas. Kejadian ini saya. Nah, kemudian dia bisa dirobohkan satu tempat tapi enggak menghadap kiblat. Kalau dikhawatirkan dia nanti bisa bangkit lagi terus kemudian lebih susah, maka ya udah dieksekusi di situ. Enggak usah harus menghadap kiblat. Tapi memang sebaiknya Hadapkan dihadapkan ke kiblat. ya memungkinkan harusnya itu. Nah, itu tadi sampai dengan warobohan. Terus selanjutnya Menyembelih. begini. Sebelum menyembelih ini juga harus diperhatikan tim yang ada. Ada proses penyembelihan itu bisa berjalan dengan baik, bisa berhasil. Itu ini yang perlu semuanya paham dan harus dijadikan dasar dalam hati masing-masing, bahwa keberhasilan penyembelihan itu murni dan mutlak itu pertolongan Allah. Sehebat apapun kita, setajam apapun pisau kita, seberapapun pengalaman kita menyembelih sekian ratus sapi misalnya, tapi kalau Allah berkehendak tidak akan berhasil. Maka setiap juru sembelih atau setiap orang yang mau menyembelih, hendaklah dia memohon pertolongan kepada Allah. Nah, ini menjadi akidah kita yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa menyembelih itu bisa berhasil tuh ya karena pertolongan Allah. Tetapi memang ada hal-hal yang bisa kita jadikan ikhtiar supaya penyembelihan itu berhasil. Selain pertolongan Allah itu ada hal yang kita bisa mengusahakannya. Di antaranya adalah pisaunya yang tajam. Yang kedua adalah operator kepala. Operator kepala ini penting sekali. Walaupun secara ini nggak keren kalau misalnya dikasih undangan itu tugas Operator kepala. Itu kan kayak nggak keren. Padahal itu salah satu Penentu keberhasilan dalam penyembelihan. Nah, jadi pisau, kemudian operator kepala, yang ketiga teknik. Teknik ini juga penting ya. Karena tidak setiap teknik bisa diaplikasikan. Jadi teknik menyembelih kita ada 3 yang biasa kita kerjakan. Satu teknik tarik, dari bawah itu ditarik itu. Ada teknik dorong dari atas ke bawah gini. Ada teknik kombinasi, dia ditarik, dorong juga. Itu pengaplikasiannya bisa jadi di satu medan itu nggak bisa dengan dorong, satu medan nggak bisa dengan tarik, itu mungkin saja. Maka seorang juru sembelih harusnya itu semuanya bisa, dorong ya iso, tarik ya iso, kombinasi ya iso. Tapi dia harus punya satu teknik yang dia itu paling expert gitu. Wah, aku expert ku tarik, wah aku expert. Nah, teknik ini misalnya ya, kita pisaunya panjang tapi situ nggak ada lubangnya, misalnya sapinya miring itu, wah ini nanti kalau kita dorong pisaunya lanjut tanah. kena tanah nanti nggak maksimal. Ini berarti kalau kondisi yang seperti itu pakai teknik tarik. Kalau ini wah pisaunya panjang ada lubangnya, ini wah berarti dorong. Walaupun bisa saja kalau orang yang sudah profesional tuh ini mampu tarik itu mampu, ini mau dorong mampu, tapi butuh jam terbang. Nah, jadi teknik itu juga menentukan teknik. Kemudian operator kepala tadi. Kenapa operator kepala penting? Karena ketika menyembelih, kepala sapi dihajatkan untuk tidak bergerak. Gitu. Iya, kalau pas menyembelih sapi ini ngeloncal gitu, wah itu bisa jadi nanti pisaunya yang lepas atau mungkin konsentrasi si penyembelih itu buyar dan sebagainya, sehingga tidak akan bisa maksimal itu proses penyembelihannya. Maka penting sekali operator kepala itu bagaimana caranya dia memegang kepala sapi supaya tidak banyak bergerak ketika proses penyembelihan. Kemudian yang keempat penting juga ini adalah bagaimana peregangan di leher itu maksimal. Siap. Nah, jadi saya ibaratkan gini,
Kita punya kain atau punya benang. Ketika benang itu kita tarik kencang, kita punya pisau yang tajam ya. Itu nggak usah digesekkan gini. Tempel aja. Tempel aja. Iya, iya. Sudah Putus. putus. Iya. Tapi coba bayangkan ketika benang itu dilonggarkan gini dengan pisau yang sama, dengan kekuatan yang sama, dengan orang yang sama, kira-kira ditempelkan putus nggak? Betul. Nggak putus. Nah begitu pula layar sapi juga seperti itu. Maka peregangan layar itu penting. Karena bagaimana caranya, posisi bagaimana caranya, tempat titik penyembelihan itu adalah dia peregangannya maksimal. Nah terkait dengan penyembelihan juga yang perlu diperhatikan adalah titik penyembelihan itu penting sekali. Jadi tidak semua yang gulu. Semua yang gulu dibelah. Ya, itu ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Jadi titik penyembelihan itu adalah di bawah jakun. Jakun. Ya. Tapi kalau misalnya kita sulit mendeteksi, jakunnya yang mana ya misalnya? Apalagi misalnya sapinya gemuk, nih lehernya itu dagingnya banyak itu, kita mungkin raba-raba ini nggak ketemu atau kita ragu misalnya. Itu ada ilmunya. Pakai rumusnya adalah 1, 3, 5. 1 jempol ini untuk unggas, ini pakai ini. Kalau 3 itu untuk kambing, 5 itu untuk sapi. Dari mana? Dari rahang bawah. Jadi misalnya sapi udah direbahkan begitu, kita mau nempelkan di mana top pisau kita ini, nah itu kalau kita ragu-ragu pakai rumus ini 5 berarti rahang 5 ini berarti bawahnya sinilah titik penyembelihan. Supaya di bawah jakun. Jangan sampai kena jakun, jangan sampai di atas jakun. Jadi kenapa? Nah, kenapa? Karena kalau di jakun itu satu ngulek. Oh iya. Nah, yang kedua dia bisa ke kanan dan ke kiri sehingga akan menyiksa hewan. Maka walaupun pisaunya itu tajam gitu, kalau pas kena jakun itu biasanya prosesnya lama. Yang kedua, tidak boleh di atas jakun. Mengapa? Karena kalau di atas jakun itu kita khawatirkan hulkum dan mari yang wajib terputus itu tidak terputus. Kenapa? Karena di sini itu tempatnya pangkal lidah. Padahal syarat penyembelihan itu adalah minimal 2 saluran itu terputus. Satu namanya hulkum. Hulkum itu adalah jalur nafas. Kerongkongan yang kayak selang itu AC itu. Yang kedua lari itu kayak bentuknya usus tapi gede, itu berada di belakangnya fulkum, dia jalur makan. Nah, jalur makan dan minum di situ. Dua-duanya harus putus. Kalau di antara dua ini ada yang tidak putus, itu sebagian besar ulama mengatakan ya ini berarti tidak sah penyembelihannya. Tapi sempurnanya 4, fulkum, mari, wadat jain, 2 aliran darah. Ini kalau nyembelih nanti ada kucuran darah itu lah, itu namanya wadat itu ya. Itu sempurnanya. Jadi kalau cuma 2 saja fulkum dan mari ya sudah sah. Cuman nanti kalau dibandingkan dengan yang 4 yang ini putus, lebih cepat latihnya yang 4 yang putus itu gitu. Sama setelahnya ada lagi sudah untuk pisau yang digunakan harus seperti apa? Pisau yang digunakan. Sepertinya hari ini bawa saya tadi sudah bawa itu. Jadi senjata pisau, masalah pisau itu sebenarnya yang pertama yang penting tajam dulu. Baik mau dia itu pisau lokal atau impor, bahannya dari apapun tidak apa-apa, itu tidak masalah. Yang penting tajam. Walaupun impor harganya mahal, nggak tajam ya nggak boleh dipakai gitu. Jadi itu. Yang kedua, masalah pisau ini sebaiknya itu antara pisau sembelih dengan fungsi yang lain jangan dijadikan satu. Pisau untuk menyembelih ya udah pakai nyembelih aja. Kalau gitu nanti pisaunya banyak ya, itu sebaiknya kalau mampu sebaiknya. Jadi pisau sebenarnya punya fungsi masing-masing, Misalnya kalau ini pisau untuk menyembelih, ini untuk menyembelih misalnya yang seperti ini, atau yang seperti ini. Ini yang kita pakai untuk menyembelih sapi ini.
Lalu ada lagi pisau yang fungsinya untuk nguliti misalnya, namanya skinning. Nah, misalnya yang modelnya seperti ini, jadi nanti dia nggak menjadikan kulit yang kita itu robek, atau misalnya seperti ini. Jadi bentuknya itu Kayak gini. melengkung gitu ya. Jadi nanti kalau ini kan nggak nyodos sehingga nanti itu kulitnya jadi berlubang kan gitu. Ada lagi pisau yang namanya pisau boning. Boning itu contohnya seperti ini. Kalau boning ini fungsinya adalah dia memisahkan antara tulang sama daging. Nah itu pisau boning. Jadi nanti misalnya pisau untuk Tulang. nah itu loh sendiri lagi. Sendiri lagi ya? Pisau besar itu atau bisa apa Wiro Sableng bos itu. Nah, begitu. Jadi masing-masing. Pisau itu punya fungsi masing-masing dan banyak jenisnya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak harus. Yang penting tajam untuk menyembelih itu cukup. Nah selain pisau juga kita supaya nanti di pelaksanaan ibadah kurban itu bisa lancar, apalagi misalnya yang disembelih itu lebih dari 2 misalnya sapinya gitu, maka kita harus memastikan bahwa pisau yang kita gunakan untuk menyembelih itu wajib tajam. Lah, kalau sapinya banyak, pisaunya cuma 1. Ya harus diasah. Iya. Biasa. Loh, kalau diasah pakai batu ini kan Lama. lama. Ini sapinya nanti lain nyembelih kapannya siang kan gitu, padahal nanti harus segera dibagikan. Maka ya ada sekarang ya udah dari dulu sih ada namanya sharpening steel atau boning yang ini fungsinya juga untuk asah ya, asah asah yang bisa kita gunakan supaya nanti ketika kita berada di lapangan itu ya cepat. Nah, misalnya apalagi yang Bagian nguliti Iya. pisau kalau sudah terkena lemak, Iya. nah itu wah betul gitu. maka Bagaimana caranya? Yo, salah satunya dengan sharpening steel. Wah, kalau pakai batu ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja, nggak masalah. Cuman kalau kita pengen praktis, efisien waktu di lapangan. itu ya pakai begini, sehingga nanti ketika diajarkan, wah, pisau kedul lah, udah langsung biasa aja. Ini nggak usah lama, insya Allah sudah kembali lagi. Kembali tajam. Sehingga mempercepat untuk proses itu berikutnya itu. Jadi nanti kalau pakai batu gimana? Tidak masalah. Kita nggak mengharuskan harus pakai alat-alat seperti ini. Ya harus. Tapi kalau untuk efisiensi waktu dan sebagainya memang yang seperti itu. Nah, ini. Masya Allah, banyak sekali info yang bermanfaat pada kesempatan episode kali ini ya, Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, sahabat peduli semuanya. Semoga nanti jadi menambah khasanah keilmuan kita, dan utamanya adalah ini edukasi kali ini adalah memastikan ya bahwasanya ibadah kita itu benar-benar bisa menjadi bernilai ibadah. Ya, gitu yang utamanya. Nah, kalau sebelum kita akhiri nih di sesi akhir kali ini, ada pengalaman atau yang masih terjadi di kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat itu apa aja yang jadi umum gitu tadi? Ya, di antaranya yang masih banyak kita perlu koreksi di masyarakat adalah ketika hewan itu setelah disembelih belum dipastikan bahwa dia itu mati, itu sudah dipotong kepalanya atau dibuliti atau dipotong kakinya. Nah, itu kesalahan yang masih banyak di masyarakat. Karena apa? Ngejar sholat siang biar segera selesai. Wah, wis dibelah apa-apa dipotong kepalanya. Rasulullah mengatakan, "Ma basi amin minal bahima wa hayya fa huwa maitah." Jadi apa yang terpotong dari binatang padahal dia masih hidup, posisinya belum mati sempurna, maka bagian terpotong itu termasuk maitah, termasuk bangkai. Maka untuk kehati-hatian kita harus kita pastikan dulu bahwa sapi atau kambing yang kita sembelih itu sudah mati. Nah, asis bicara nih. Nah, itu ada ilmunya juga untuk mengetahui Ini kambingnya sudah mati, ini masih hidup gitu.
Lah nek dibeli awal mesti mati ya belum tentu langsung mati. Kan ada memang beda dan durasi masing-masing itu, ada yang cepat, ada yang tidak cepat dan begitu. Nah, untuk memastikan bahwa kambing ataupun sapi ini sudah benar-benar mati itu ada beberapa cara. Yang pertama lewat kornea matanya. Oke. Jadi kalau kornea matanya itu kita sentuh itu kok masih ada respon, baik respon di sekitar mata itu ataupun di tubuh yang lain masih ngerunjal ataupun berarti dia masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua lewat aliran darah. Kalau aliran darah itu masih mengucur deras walaupun dia nggak respon, kemungkinan besar dia masih hidup. Yang ketiga lewat perut ini kok masih ada kayak orang nggak pernah gitu loh. Berarti dia kemungkinan masih hidup. Itu yang ketiga. Yang keempat ekor. Ekornya itu kalau ditekuk begini kok masih ada respon, berarti dia masih hidup. Nah, yang terakhir yang kelima dari sela-sela kuku. Jadi kalau kambing terus sapi itu kan kukunya kuku belah ini kan. Maka di sela-selanya itu misalnya pakai kayu atau pakai besi itu digini-gini kan. Kalau dia masih respon, berarti dia masih hidup. Jangan dilakukan penanganan berikutnya, mau dipindahkan, mau dikuliti apalagi mau dipotong, jangan. Biarkan dulu supaya dia betul-betul sudah mati, baru dilakukan penanganan berikutnya. So dipindahkan mau silahkan. Kalau sudah benar mati, jangan sampai belum dicek hanya koyone. Kita ayo telepon kan. Selawan itu. Jangan. Enggak berbuat ihsan nanti kita. Padahal ini sebuah ibadah yang memang ibadah itu harus kita dasarkan dengan ilmu. Itu yang paling umum yang masih jadi kebanyakan dilakukan ya. Padahal sangat fatal ya tadi berarti itu. Ya, bisa jadi itu mah jadinya nanti bangkai ya. Masya Allah ya Allah. Semoga yang menyimak podcast ini, menyimak tayangan ini semuanya bisa tercerahkan terkait dengan bagaimana ibadah kurban kita. Semoga senantiasa semuanya berjalan sesuai dengan syariah. Seperti yang tadi telah disampaikan, banyak sekali ilmunya. Barangkali untuk closing statement ada yang mau disampaikan kepada khalayak begitu? Ya, silakan. Baik, yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa ibadah kurban ataupun menyembelih itu sebuah ibadah. Maka seyogianya kita harus dasari semua ibadah kita itu dengan ilmu. Semuanya ada ilmunya, tinggal kita mau nggak belajar tentang hal itu. Maka jangan hanya sekedar modal keberanian ataupun modal sing penting mangkat, tetapi bagaimana ibadah-ibadah kita itu didasari dengan ilmu, sehingga nanti ibadah yang kita lakukan itu betul-betul mendapatkan nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan dana, mengeluarkan apapun untuk ibadah, waktu dan sebagainya, tapi ternyata tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, itu kan nanti kasihan. Ternyata zong. Begitu mungkin ilmu saat penting untuk mendasari semua apa yang kita kerjakan begitu. Allah alam bisawab. Terima kasih pada teman-teman dari rekan-rekan Juleha ya, Juru Sembelih Halal ya, khususnya kali ini adalah hadir dari DPD Kota Surakarta. Barangkali nanti para pemirsa mau berkenan untuk mendapatkan pelatihan khusus, nanti kami sertakan linknya ada di bawah ya. Kami sertakan linknya untuk link dari Juleha. Kami sertakan nanti ada di bawah dari pusat ataupun yang ada di Kota Surakarta. Ya, mungkin saya tambahin satu lagi boleh. Ya. Jadi kita membuka untuk masjid dan sebagainya edukasi ataupun sharing-sharing terkait penyembelihan gratis. Monggo silahkan nanti bisa menghubungi di DPD kami ataupun teman-teman di Juleha. Dan tahun ini kita juga menyediakan untuk praktek merobohkan sapi. Setiap hari Sabtu. Ya, di RPH Solo. Jagalan. RPH Jagalan. Jadi nanti takmir masjid misalnya utus 3 orang atau 4 orang untuk belajar, kita praktek langsung. Bagaimana sih merobohkan sapi yang benar itu? Ada sapinya betul nggak? Ada gambar dan hanya video, tapi betul-betul Silakan nanti bisa menghubungi di DPD Kota Surakarta. Siap.
sebuah kesempatan untuk kita belajar lebih lanjut terkait dengan bagaimana kita menyiapkan dan juga mempersiapkan semuanya terkait dengan ubuh rampenya terkait dengan kurban. Semoga semua tadi apa yang kita bahas dari awal sampai dengan akhir semuanya berjalan dengan lancar untuk panjenengan semuanya, dan tentunya untuk kita semuanya yang di sini mendapatkan jariahnya ya dari apa yang telah disampaikan ini, karena membantu masyarakat yang lainnya, untuk para Bapak Ibu, para pemirsa semuanya, ibadah kurban sesuai syariat. Terima kasih. Saya Nana Munawar pamit undur diri. Jumpa lagi di podcast kita berikutnya di Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi. Podcastnya dari Solo Peduli, hadir setiap hari Jumat pukul 7 malam. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe dari YouTube channelnya dari Solo Peduli Official. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.